Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Aluntri Sambodo telah tiba di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, jurnalis MJN Valeri Budianto akan melaporkannya langsung dari gedung KPK Jakarta. Valeri, apakah ada pernyataan dari Rafael saat tiba di gedung KPK? Ya, Maria dan juga Marvin, tidak ada pernyataan yang diutarakan oleh Rafael Alun ketika tadi tiba di KPK kurang lebih 10 menit yang lalu sekitar pukul 9.55 waktu Indonesia Barat. Memang tadi kami sudah berusaha untuk menanyakan apakah ada pernyataan, mengingat hari ini merupakan pertama kalinya ia menjalankan pemeriksaan dengan status tersangka pasca ditetapkan oleh KPK pada tanggal 30 Maret 2023 lalu. Namun kata yang ia ucapkan merupakan permisi dan lalu ia langsung masuk ke dalam lobi KPK didampingi dengan 4 orang pengacaranya. Tadi kami melihat pengacaranya ini ada beberapa yang merupakan pengacara yang juga turut mendampingi atau menjadi kuasa hukum dari salah satu terdakwa dari Verdi Sambo, yaitu Arif Rahman Arifin dan juga Baikuni Wibowo. Dan kini Rafael Alun beserta dengan 4 kuasa hukumnya sedang berada di lobi dari KPK RI. Tadi ketika masuk ia langsung mengisi buku tamu, dan setelah mengisi buku tamu ia segera duduk di lobi KPK untuk menunggu dipanggil untuk melanjutkan pemeriksaan pertamanya sebagai tersangka di lantai 2 gedung KPK RI. Adapun Rafael Alun ini ditetapkan sebagai tersangka atas dasar kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pemeriksaan pajak di DJK Kemenkeu, dan ia diduga terlibat dalam gratifikasi selama 12 tahun, yaitu sejak tahun 2011 hingga tahun 2023 dengan nilai mencapai miliaran rupiah. Memang hingga saat ini kami juga masih terus untuk mencari tahu apa saja hal-hal yang akan menjadi topik pemeriksaan, apa saja hal-hal yang akan ditanyakan. Namun mengingat memang kasus awal atau yang merupakan roh dari kasus ini adalah karena memang harta dari Rafael Alun ini yang dinilai tidak wajar, sangat fantastis, yaitu ada 56 miliar yang dilaporkan dalam LHKPN pada Desember 2021 lalu. Sementara kala itu ia merupakan pejabat Kemenkeu Eselon 3, sehingga memang akan ditelusuri apa saja, dari mana asal harta tersebut. Kemudian juga belakangan diterima informasi dari berbagai pihak, kemudian juga bagaimana asal-usul dari harta Rafael Alun. Berdasarkan pantauan kami di lokasi yang terkini, Maria dan juga Marvin, sepertinya memang Rafael Alun dan juga kuasa hukumnya ini sedang menanti, dan kini sekarang sudah naik ke lantai 2, dan ini berarti tandanya ia sudah akan melangsungkan pemeriksaan, karena memang berdasarkan keterangan dari juru bicara KPK Ali Fikri, pada dasarnya pemeriksaan hari ini akan dilangsungkan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, atau seharusnya sudah mulai sejak 1 jam yang lalu. Namun mengingat Rafael Alun memang baru tiba tadi pukul 9:55, yang pada dasarnya juga merupakan hal yang tidak biasa, karena apabila kita melihat dari pemeriksaan sebelumnya, memang Rafael Alun ini selalu tiba lebih awal, dan bahkan beberapa hari sebelum ini juga ia sudah mengkonfirmasi langsung kepada awak media bahwa ia akan tiba lebih awal untuk mengikuti pemeriksaan hari ini sebagai tersangka. Kemudian juga yang menjadi pertanyaan yang banyak diutarakan adalah apakah setelah ia menjalankan pemeriksaannya sebagai tersangka hari ini, ia akan langsung ditahan atau tidak menjadi pihak KPK. Ini juga selalu menjadi pertanyaan, karena memang proses dari Rafael Alun ini sudah naik dari sebelumnya di tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan. Kemudian juga pihak KPK sendiri menyatakan sudah ditemukan sejumlah bukti permulaan yang cukup. Kemudian juga Rafael Alun ini juga sudah berulang kali diperiksa, dan bahkan kini sudah ditetapkan statusnya menjadi tersangka. Kemudian juga pihak KPK menyatakan akan mencegah Rafael Alun untuk pergi ke luar negeri. Ini berfungsi agar nanti dalam proses penyidikan ia dapat kooperatif, dan memang dari Rafael Alun sendiri juga menyatakan ia sama sekali tidak memiliki niat untuk kabur ke luar negeri. Ia akan kooperatif dan terus mengikuti proses pemeriksaan dan mengutarakan dari mana asal harta kekayaan selama ini. Kemudian juga dinyatakan bahwa apabila memang nanti dilakukan penahanan, maka harus ada syarat dan juga fungsi-fungsi yang sudah dipenuhi. Dalam hal ini fungsi dan juga syarat yang diatur dalam KUHP. Apabila kita merujuk dalam pasal 20 KUHP, untuk fungsi penahanan ini adalah untuk kepentingan penyidikan. Jadi sebenarnya dari segi fungsi Rafael Alun sudah memenuhi fungsi untuk dilakukan penahanan, dan juga untuk syarat-syaratnya ada syarat objektif dan juga subjektif yang sama-sama harus kita nantikan nanti apakah memang pihak dari KPK menilai
ia sudah bisa langsung ditahan usai menjalankan pemeriksaan pertamanya sebagai tersangka hari ini atau tidak. Demikian Marvin dan juga Maria, kita akan sama-sama saksikan bagaimana jalannya pemeriksaan Rafael Alun hari ini. Kembali ke Anda di studio. Valerie Budianto, terima kasih untuk perkembangan terkini langsung dari Anda.